Yesus tahu kelemahan para rasulnya. Yesus tahu kemungkinan buruk yang bisa terjadi dilakukan oleh para rasul. Tetapi mereka tetap dipilih. Terutama terakhir tadi disebutkan oleh Matius ini, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tidak mau terbelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, pikiran yang mematikan kemungkinan baik yang masih bisa terjadi. Hal inilah yang memberi kita pengalaman kedamaian yang jarang kita peroleh. Kerap kali kita mengalami tenang, damai, nyaman, tentram, itu hanya karena apa yang kita inginkan tercapai. Jika itu terus-menerus yang kita pikirkan, maka kita akan berada dalam zona nyaman. Kenyamanan itu memberi kita lama-kelamaan egoisme. Jadi dalam bacaan pertama dibacakan, Israel itu seperti kebun anggur yang makin hari makin baik tanahnya, makin banyak buahnya. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya tugu-tugu berhala. Dengan kitab Amos nih, kitab Hosea. Semakin orang nyaman, semakin orang merasa semuanya berjalan baik, kita lupa untuk waspada akan apa saja yang bisa menina-bubukkan hidup kita. Lalu kita lupa bahwa setiap peristiwa itu anugerah dari Tuhan. Dan kita dikuatkan oleh anugerah itu. Lalu kita hanya memperhitungkan kekuatan kita. Kita tidak lagi memperhitungkan Tuhan lagi. Kita hanya, kalau aku buat begini, terjadi begini. Kalau aku buat begini, terjadi begini. Muncullah kitab-kitab primbon itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, Allah terus menganugerahi kita dengan damai. Damai itu tidak terus-menerus bisa kita alami tanpa usaha kita. Jadi setiap hari pun kita perlu berusaha mengalahkan setiap egoisme diri kita sendiri agar damai itu tetap kita alami dan menguatkan hidup kita. Nah, kemarin di awal Ekaristi ini kita hening kembali. Kita lihat hidup kita masing-masing, apakah ada hal-hal yang menghalangi kita mengalami damai yang sedang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Para saudara terkasih, yang menarik selalu dalam pemilihan ke-12 rasul oleh Yesus ini adalah Yesus tahu kelemahan para rasulnya. Yesus tahu kemungkinan buruk yang bisa terjadi dilakukan oleh para rasul. Tetapi mereka tetap dipilih. Terutama terakhir tadi disebutkan oleh Matius ini, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tidak mau terbelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, pikiran yang mematikan kemungkinan baik yang masih bisa terjadi. Hal inilah yang memberi kita pengalaman kedamaian yang jarang kita peroleh. Kerap kali kita mengalami tenang, damai, nyaman, tentram, itu hanya karena apa yang kita inginkan tercapai. Jika itu terus-menerus yang kita pikirkan, maka kita akan berada dalam zona nyaman. Kenyamanan itu memberi kita lama-kelamaan egoisme. Jadi dalam bacaan pertama dibacakan, Israel itu seperti kebun anggur yang makin hari makin baik tanahnya, makin banyak buahnya. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya tugu-tugu berhala. Dengan kitab Amos nih, kitab Hosea. Semakin orang nyaman, semakin orang merasa semuanya berjalan baik, kita lupa untuk waspada akan apa saja yang bisa menina-bubukkan hidup kita. Lalu kita lupa bahwa setiap peristiwa itu anugerah dari Tuhan. Dan kita dikuatkan oleh anugerah itu. Lalu kita hanya memperhitungkan kekuatan kita. Kita tidak lagi memperhitungkan Tuhan lagi. Kita hanya, kalau aku buat begini, terjadi begini. Kalau aku buat begini, terjadi begini. Muncullah kitab-kitab primbon itu. Maka feng shui primbon itu kan dari pengalaman. Kalau buat begini, hasilnya begini. Buat begini, hasilnya begini. Tuhan tidak punya tempat lagi.
Lalu kedamaiannya diperoleh dari usaha kita untuk mengupayakan sesuatu. Kalau aku nggak buat begini, aku nanti akan begini. Kalau aku nggak buat begitu, aku akan alami yang jelek ini. Lalu kita mengenal yang namanya sial. Lalu ada orang bilang, Romo, ayo kita misah. Ada apa kok tiba-tiba minta misah? Buang sial, Romo. Nah ini kan repot nih. Jadi hal-hal buruk menjadi bukan kesempatan meningkatkan kewaspadaan kita, tetapi yang harus dihindari dengan usaha manusiawi kita. Nah ini yang kerap kali tidak membawa damai. Lalu kita tidak menemukan kedamaian-kedamaian yang sebenarnya Tuhan terus anugerahkan meskipun kita ini sedang sakit, ngalami banyak persoalan, ngalami beban dan kesesakan. Nah ini yang coba kita renungkan, mengkhianati. Yesus tetap memilih 12 rasul itu meskipun dia tahu nanti pada saat dia menderita, tidak ada satupun beri kesempatan. Nah kita ini memilah-milah biasanya, ini orang jelek, ini orang baik, ini orang yang bisa saya dekati, yang ini nggak usah. Nah, itu kalau kita didekati orang yang bagi kita itu jahat, tidak baik, kita tidak tenang, kita menjauh, kita membuat jarak. Ini yang memberi kita pengalaman-pengalaman ketidakdamaian. Lalu yang ada kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Karena ini terus-menerus berulang, maka kita meyakini bahwa jika aku membuat ini, aku akan mengalami ini. Jika aku buat ini, mengalami ini. Lalu dalam pengalaman-pengalaman itu, kita menutup kemungkinan-kemungkinan baik yang masih bisa terjadi. Nah, ini yang kerap kali membuat kita egois. Lalu kita lupa akan kuasa Tuhan yang bisa mengubah hal itu. Nah, coba kita renungkan sekarang, apakah kita berani menjalani hari-hari hidup kita juga dengan iman, percaya bahwa masih ada kemungkinan-kemungkinan baik. Kepercayaan kita kepada masih ada kemungkinan baik yang masih bisa dialami itu membawa damai, bukan hanya kekhawatiran dan ketakutan. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami percaya bahwa hidup kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Dari setiap pengalaman hidup yang telah kami lalui, kami percaya akan hal itu. Tapi kami Kau ajar pula untuk berani percaya akan kuasa rahmat-Mu yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau setia dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Karena Engkau mampu melihat kemungkinan-kemungkinan baik yang masih bisa kami lakukan di tengah-tengah segala keterbatasan, kesesakan, persoalan, derita, dan berbagai beban berat yang harus kami alami. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin setiap hari menyerahkan hidup kami ke dalam naungan kasih-Mu, agar setiap beban, kesesakan, dan persoalan itu tidak menghimpit kami dan menghimpit iman dan kepercayaan kami kepadamu, tapi justru semakin mengembangkan hidup kami, mengembangkan iman kami kepadamu. Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai dan menguatkan kami. Kami mohon ya Bapa, penyertaan rahmat kasih-Mu bagi Bapak Julianto. Semoga setiap persoalan, beban, dan kesesakan yang terus dialami senantiasa mendewasakan hidupnya, meyakinkan dia akan kuasa kasih-Mu yang sedang Kau kerjakan, sehingga harapan dan kegembiraan senantiasa dialami dan meneguhkan serta menguatkan hari-hari hidupnya. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah setiap keluarga yang hingga saat ini sedang bermasalah, yang berada di ambang perpecahan. Semoga hidup mereka senantiasa Kau buka hati mereka akan kemungkinan-kemungkinan baik yang masih bisa mereka lakukan. Semoga hidup mereka tetap terbuka terhadap kasih-Mu, kasih yang Kau kerjakan dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami semua. Allah Bapa yang Maha Kasih, gunakanlah hidup kami hari ini untuk membagikan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati-Mu kepada setiap orang yang kami sayangi, yang hidup bersama dengan kami, yang akan berjumpa dengan kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.